warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anda, Yunda, Bapak, Ibu, para senior, Ketua Umum, dan Mas Tris, Alhamdulillah ini sudah mendahului kita hadir di Zoom ini. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini narasumber kita yaitu eh, Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin. Beliau yang kedua apa yang ketiga ini, Ustaz? Untuk ngisi acara Jumat pagi nih. Pada pagi hari Yang ini ketiga, yaitu Sudah yang yang ketiga, ketiga sudah insya yang Allah. ketiga. Yang ketiga. ya, pengajian yang ke-167 ini. Alhamdulillah masih berlanjut. Ya, dengan topik atau tema kita pada pagi hari ini yaitu meraih amal berkualitas. Ya, ini nampaknya perlu kita genjot juga nih amal uh, kita, ibadah kita agar lebih berkualitas. Saya kira biar lebih cepat waktu kita memanfaatkan waktu yang ada seperti biasa untuk pemaparan sekitar 45 menit. Nanti selebihnya ada tanya jawab, mungkin sharing pendapat dan lain sebagainya. Kepada Ustadz JJ dipersilahkan. Terima kasih Pak Ahmad SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ya puji dan syukur mari kita sanjungkan kehadiran Allah Ta'ala yang limpah nikmatnya. Izin Ustaz, sepertinya jaringannya terputus-putus Ustaz. Loh, Pak Imam, Ya, lanjut, udah bagus lagi nih. halo tes tes, Ya, bagus, bagus. Lanjut, 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 Ustaz, lanjut. Sudah bagus lagi. jelas ya Pak ya? Jelas, jelas. Aduh mohon maaf ini mungkin gangguan sinyal atau apa ya? Ya, cuaca, Ustaz. Cuaca mungkin ya, iya Ya, sudah mulai gerimis di sini juga. maklum beberapa hari lagi ini soalnya. Iya. Puji syukur Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersilaturahim dalam edisi ini dan senantiasa disampaikan kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua dengan sunnah-sunnahnya yang mulia sehingga kita menjadi bagian dari umat beliau yang mencintai mengikuti jejak langkahnya. Yang saya hormati, saya muliakan para Sinyalnya ya jelek. sahabat seni. Sinyalnya terputus-putus lagi Ustaz. Mungkin sementara
videonya di posisi kali Ustaz, mohon maaf Ustaz. Posisi atau mungkin. videonya dinonaktifin dulu nggak apa-apa kayaknya. Sekarang sudah lebih bagusan barangkali ya, insya Allah ya. Ya. Alhamdulillah lebih bagus. Tes, tes. Ya, ya baik. Ya. Mengingat waktu kita yang singkat, insya Allah saya mencoba menyampaikan beberapa keterangan yang terkait dengan kewajiban kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mengkualitaskan amal hidup kita yang singkat ini. Pertama, ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah usia kita di dunia ini sangatlah sebentar. Maka kalaupun kita berbuat kebajikan sepanjang hidup kita, tentulah kita tidak akan cukup waktu dan cukup umur untuk menghimpun amal yang mampu menghantarkan kita untuk meraih kekekalan dan keabadian hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya menyatakan, "Saddidu wa qaribu wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah." Kata beliau, hendaklah kalian semua mengefektifkan waktu yang dimiliki, bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Dan ketahuilah, kata beliau, an lan yudkhila ahadakum amalahul jannah, bahwa seseorang di antara kalian tidak akan ada yang mampu mencapai surga dengan amal-amal yang dimilikinya. Kata beliau, tidak akan seseorang masuk surga itu jika mengandalkan amalnya. Sehingga para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau amal tidak mengantarkan ke surga, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalmu, wahai Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, la wala ana, aku pun tidak akan bisa masuk surga kalau mengandalkan amal yang aku kerjakan, kata Nabi. Walakin yataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Tapi aku akan dimasukkan surga oleh Allah semata-mata karena adanya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika manusia menghitung karya-karyanya di dunia, amal-amal kebajikan di dunia untuk bisa menebus surga, sabda Rasulullah, tidak akan pernah ada yang mampu itu. Bahkan kalau ada orang yang bisa mengklaim mampu meraih surganya Allah dengan amal salehnya, itu adalah suatu kesombongan, suatu ketakaburan. Karena itu di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, nanti di hari kiamat ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, dengan apa engkau bisa masuk surga? Maka orang itu mengatakan, karena aku menjadi orang yang berbuat kebajikan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya, ambillah seluruh amal kebajikan si hamba tersebut. Lalu simpanlah dia di satu daun timbangan dari timbangan-timbangan amal. Kemudian ambillah satu nikmat karuniaku yang aku berikan kepadanya dan simpanlah dia di daun timbangan yang sebelahnya lagi. Maka ternyata satu nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditebus oleh seluruh kebajikan amal seseorang hamba yang dia merasa seluruh hidupnya beramal soleh. Tetap masih berat satu nikmat yang Allah berikan pada manusia itu dibanding dengan seluruh amal soleh yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Maka si hamba itu menyadari, ya Rob, sesungguhnya kami tidak bisa masuk surga karena amal-amal kami, tapi kami bisa masuk surga karena rahmat dan karuniamu, yaitu amal yang sedikit kami lakukan itu engkau telah jadikan bernilai dan berpahala melebihi daripada
jumlah amal kami itu. Inilah diantara makna Rasulullah SAW bersabda tadi, lan yudhila ahadakum amaluhul jannah, bahwa amal seseorang itu tidak ada yang bisa cukup untuk meraih surganya Allah. Para ikhwata iman yang dirahmati Allah, maka berangkat dari hadis Nabi ini, kita menjadi berenung, sebetulnya bagaimana kita mampu meraih amal yang dengan amal itu meraih rahmat karunia Allah. Yang dengan rahmat karunia Allah itu, amal sedikit kita itu diberikan nilai yang begitu besar untuk kehidupan kita di akhirat. Yang kata Al-Quran, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau engkau mau membandingkan, menghitung-hitung, lamanya engkau di surga 1 hari saja, itu laksana 1000 tahun. Di amal kebajikan sepanjang hidupnya, itu hanya cukup untuk 1 hari saja. Nah, apalagi dengan kehidupan kita yang sangat sebentar di dunia ini, hampir jarang yang sampai 100 tahun. Apa yang kita bisa raih? Maka disinilah Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hidup dan mati di dunia ini bukan untuk berlomba sebanyak-banyak amal, siapa yang paling banyak amalnya, tetapi ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling berkualitas amal. Di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diberikan paya yang akan menjadi penimbang, pengukur parameter apakah amal kita ini termasuk amal berkualitas atau tidak berkualitas, yaitu amal yang mampu meraih rahmat dan karunia Allah, yang dengan rahmat karunia Allah itulah amal yang sedikit dari hidup kita ini seakan-akan dalam pandangan Allah adalah amal yang abadi. Yang pertama, para ulama, kualitas itu diawali daripada keikhlasan. Orang yang paling ikhlas amal. Dan mana ikhlas dalam terminologi Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu memiliki 2 aspek. Pertama adalah ikhlas dalam makna adalah keyakinan, akidah. Itu disebut dengan tauhid. Maka tauhid disebut al-ikhlasul akbar, ikhlas yang terbesar. Karena tidak ada orang ikhlas yang lain-lain sebelum tauhidnya dulu, akidahnya dulu yang diikhlaskan. Maka ikhlas dalam makna keyakinan, makna akidah, itulah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan oleh Allah kecuali untuk berikhlas dalam beragama. Maksudnya adalah bertauhid di dalam berakidah. Maka ikhlas yang terbesar inilah yang terhimpun di dalam Quran, yaitu surah Al-Ikhlas yang terdiri dari kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini sama sekali tidak mengandung ayat yang mengatakan ikhlas. Seluruhnya terkait dengan sifat-sifat ketauhidan Allah. Tetapi dinamakan Al-Ikhlas. Ini disebut dengan Al-Ikhlasul Akbar. Ikhlas yang terbesar, yaitu ketauhidan. Memurnikan tentang iktikad kita terhadap kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keimanan yang sejati. Maka tidak mungkin seseorang hamba akan berkualitas amalnya tanpa ketauhidan yang murni, keimanan yang bersih. Inilah ikhlas pertama, yaitu al-ikhlasul akbar. Maka amal apapun yang dilakukan seorang hamba menjadi tidak berguna, tidak berfungsi di hadapan Allah karena ia tidak berdasarkan ketauhidan. Karena itulah Al-Quran mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbaqan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surah Az-Zumar Allah firmankan, telah diwahyukan kepada Muhammad, kepada Rasul sebelum kamu, siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, hapus seluruh amal. Jadi, sekualitas apapun amal seseorang, sebaik apapun amal seorang hamba, ketika hilang daripada keikhlasan tauhid, maka amal itu menjadi sia-sia dan bahkan menjadi hapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
kriteria amal yang pertama yang berkualitas ya harus berangkat dari nilai ketauhidan. Inilah disebut dengan ikhlasul akbar, ikhlas yang terbesar. Sedangkan ikhlas yang kedua adalah al-ikhlas bin niat, ikhlas dalam niat amal. Maka apabila kesyirikan menghapus seluruh amal manusia, maka ria sebagai lawan daripada ikhlas dalam niat menghapus kualitas amal seseorang dalam amal tersebut. Maka ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Maka niat di sini maknanya keikhlasan. Kalau amal itu dilakukan karena ikhlas kepada Allah, maka ia pun berhak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal itu berdasarkan pamer, pencitraan, dan mencari pujian popularitas manusia, maka balasannya pun adalah popularitas dan pujian dari manusia. Ada satu kisah yang sangat menyentuh hati kita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika beliau menggambarkan atau mencontohkan tentang makna suatu keikhlasan, suatu ketulusan dalam amal. Sabda Rasulullah SAW, kanat bagiyatun min bagoya Bani Israel. Ada seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel zaman dahulu. Lalu si wanita ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keluar dari kampung halamannya itu dan sampailah dia di tengah padang pasir yang tandus, yang kering. Ia kehabisan air minumnya, lalu mencari mata air, ditemukanlah sebuah sumur tua di tengah padang pasir yang tandus itu. Tetapi sumur tua itu sudah sangat dalam airnya sehingga tidak bisa diceduk langsung dengan tangannya. Maka ia mengambil sabuknya, disobeklah sabuknya itu yang dari kain dibagi dua, lalu si sabuknya itu dijadikan tali untuk mengikat sepatunya. Maka sepatu itu dijadikan timba untuk mengambil air di dalam sumur yang tua itu. Maka dengan susah payah dia merangkak di bibir sumur itu lalu menimba airnya dengan sepatu kulitnya. Maka setelah dia mencapai air itu dengan sepatu kulitnya, lalu dia menariknya ke atas, menimbanya pelan-pelan. Setelah dia berhasil mengambil satu sepatu kulit penuh dengan air, lalu dia akan meminum air dari sepatunya yang dia ambil dari airnya dari dasar sumur itu. Kata Rasulullah, idro'at kalban yalhasu fiturab. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing itu yang menggelepar-gelepar kehausan. Ia menjilat-jilat pasir di bibir sumur itu karena dia melihat air di bawahnya, tapi dia nggak sanggup menjangkaunya, maka pasir di bibir sumur itu yang dijilatin anjing. Maka apa yang dirasakan oleh si wanita tersebut, kata Rasulullah? Ia berkata dalam hatinya, ya Robbi, apakah air ini aku minum atau aku kasihkan kepada anjing yang kehausan itu? Kalau kita mungkin mengalami masa seperti itu, ya tentu kita mendahulukan diri kita minum saja air yang susah-susah kita ambil dari sumur itu. Ngapain mikirin anjing yang kehausan? Toh anjing itu dalam beberapa hadis juga disuruh dibunuh gitu. Sehingga ada sebagian orang menganggap semua anjing itu harus dibunuh. Walaupun konteksnya pada Rasulullah mengatakan itu anjing-anjing liar yang masuk ke pemukiman. Tetapi yang dilakukan si wanita ini, kata Rasulullah, maka ia tidak jadi meminum air yang susah payah dia ambil dari sumur itu, tapi dia kasihkan ke anjing yang kehausan itu. Maka anjing itu meminum dengan lahap air yang diberikan seorang wanita pelacur itu. Ternyata setelah ia meminum dengan lahap, merasa kenyang, larilah si anjing tersebut. Maka si wanita itu mengambil lagi dengan sebelah sepatunya lagi ke
dasar sumur, lalu dia meminumnya. Apa sabda Rasulullah ketika beliau mengakhiri kisah si wanita itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Fasyakarallahu laha wa ghafara dhanbaha." Ini yang mengejutkan kita. Allah berterima kasih kepada si wanita pelacur itu dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan, dan Allah mengampuni dosa-dosanya di saat dia belum melakukan tobatnya, baru sedang berkeinginan tobat. Nah, apa yang terkandung dari kisah ini? Inilah kedahsyatan suatu amal, suatu perbuatan, suatu karya yang motivasinya semata-mata tauhid, yang niatnya semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu. Apa yang akan dibanggakan dan dipamerkan, dicitrakan oleh seseorang yang dia di padang pasir sendirian, tidak ada yang menyaksikan, apalagi disorot kamera atau diberitakan wartawan. Dan dia hanya berdua dengan seekor anjing itu. Tetapi yang menyebabkan si wanita itu merelakan air minumnya yang susah payah dia ambil dari sumur kepada seekor anjing yang dianggap rendah, dianggap hina, yang dia akan mati karena kehausan dia berikan. Apa yang memotivasi seorang melakukan itu kalau bukan karena tauhid kepada Allah dan keikhlasannya? Itulah kualitas amal. Walaupun secara pandangan manusia, apa artinya satu gayung air yang ditimba dengan sepatu diberikan kepada seekor binatang? Apa maknanya? Apa kualitasnya? Apa nilainya? Kalau dilihat dari segi materi dan dari segi benda yang diberikan. Tetapi justru sabda Rasulullah, "Fasyakarallahu laha wa ghafara dhanba." Karena itulah Allah mengampuni dosanya. Allah berterima kasih si hamba ini. Inilah dahsyatnya niat. Keikhlasan yang begitu tinggi dari seseorang melakukan tanpa berpikir siapa yang memujinya, tanpa berpikir siapa yang melihat, tetapi semata-mata, ya Rob, wahai Tuhanku, apakah aku minum air ini atau aku serahkan seekor anjing? Dan dia memilih memberikan seekor anjing karena dia masih bisa mengambilnya. Inilah dahsyatnya keikhlasan. Maka suatu amal pertama-tama kali berkualitas bernilai si Allah Subhanahu wa taala ini karena adalah al-ikhlas. Dan ikhlas yang pertama tauhid, dan ikhlas yang kedua adalah niat. Maka kalau ikhlas dalam tauhid rusak dengan syirik, ikhlas dalam niat rusak dengan ria. Maka Rasulullah mengatakan ria adalah cucunya syirik. Ria adalah syirik kecil. Karena itu Rasul mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Kata Rasulullah, yaitu ria. Ihwah fillah rahimakumullah. Ini yang pertama, tentang kualitas suatu amal adalah apa yang menjadi motivasi dan dasar terdalam daripada suatu perbuatan, bukan sebesar apa yang dilakukan seorang hamba. Maka dengan memberi minum seekor anjing saja itu sudah diampuni dosa, dan Allah berterima kasih kepadanya karena nilai ikhlasnya. Andai pun kita memberi makan manusia sekampung kita, tapi hanya karena ingin pamer, karena hanya ingin disebut orang dermawan, hanya ingin disebut orang yang sosial, itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Inilah makna kualitas amal. Yang pertama, bagaimana membangun ketulusan, keikhlasan, kemurnian tauhid dan kemurnian niat. Kemudian yang kedua, daripada kualitas suatu amal itu adalah diukur seberapa besar komitmen seorang hamba dalam melakukan suatu amal ini adalah ittiba terhadap Rasulnya, ittiba terhadap perintah Allah, semata-mata ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan, mengimplementasikan instruksi daripada Allah dan Rasulnya.
Karena itu ada sebuah kisah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim dari Imam Bukhari juga, bahwa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ja'at salah satu nafarin aurahtin ila buyuti azwajin Nabi. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi. Sengaja mereka datang ke rumah istri-istri Nabi hanya ingin bertanya, seperti apa ibadah dan amal-amal Rasulullah dalam kesehariannya di rumahnya, yang tidak terlihat oleh orang. Karena dalam pandangan sebahagian sahabat ini, pasti Rasulullah menyembunyikan amal-amal istimewanya karena takut memberatkan pada umatnya. Jadi mereka datang ke istri-istri Rasulullah Mana? menanyakan kaifakana ya'malu Rasulullah fi buyuti azwajihi. Apa yang dilakukan Rasulullah itu dalam beribadah kepada Allah di rumah istri-istri. Maka tatkala istri-istri Nabi memberitahukan, kata Siti Aisyah, kami beritahukan apa yang dikerjakan Rasulullah, itulah yang kalian lihat. Sedangkan di rumah beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, membantu istrinya, kemudian mengerjakan kebutuhannya sendiri. Bahkan beliau terkadang menjahit sepatunya sendiri, pakaiannya sendiri yang robek. Itulah yang dikerjakan Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, betapa sedikitnya amal soleh Rasulullah. Maka yang lain mengatakan, kaifanah min Rasulullah. Kita jangan membandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah dengan amal seperti yang kita lihat sudah cukup. Sedangkan kita lah orang-orang para pendosa yang tidak mungkin cukup dengan amal-amal soleh kita. Maka yang seorang mengatakan, ama ana fa'asumun nahara wala abtiru. Kalau begitu saya bersumpah, saya akan senantiasa berpuasa sepanjang hidup saya. Tidak akan pernah berhenti-henti, tidak akan pernah berbuka-buka. Sebagai kecintaan saya terhadap amal soleh, meraih surga Allah. Faqala al-akhar, yang lain tidak mau kalah mengatakan, ama ana fa usallil laila wala anam. Aku bersumpah aku akan sholat terus sepanjang malam, tidak akan pernah tidur sepanjang hayatku. Yang satu tidak mau kalah juga, yang ketiga mengatakan, ama ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya akan berpuasa terus, akan sholat terus, bahkan akan menjauhi wanita, tidak akan menikah, semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kejadian itu diberitahukan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada 3 orang datang ke rumah kami, istri-istri engkau, menanyakan seperti apa perbuatan engkau di rumah. Tatkala diberitahukan, mereka menganggap terlalu sedikit. Lalu mereka mengatakan, kami akan begini, kami akan begini. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka, lalu beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah betul kalian yang mengatakan begini, begini, begini? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Kami lakukan itu semata-mata kami ingin menyamai engkau di surga. Engkau adalah orang yang telah Allah ampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan akan datang. Sedangkan kami adalah para pendosa, mantan orang-orang musyrik. Kalau kami tidak bersungguh-sungguh beramal, tentu kami tidak akan meraih ridho dan surga Allah. Apa sabda Rasulullah? Fala taf'alu, jangan kau lakukan itu. Malah dilarang oleh Rasulullah. Kata Nabi, ana atqakum billah wa ahsyakum bihi. Kalau kalian mau berbicara tentang bertakwa kepada Allah, ingin berbicara tentang yang paling takut kepada Allah, akulah orangnya, kata Rasulullah. Tetapi aku orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Kata beliau, ana asumu wa aftiru. Aku berpuasa, tetap aku berbuka. Ana usolil laila wa anam. Aku orang yang paling hebat sholat malamnya, tetapi aku tetap istirahat. Aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa. Aku orang yang paling taat pada Allah, tapi aku juga menikahi wanita. Artinya bahwa cara yang kalian pikirkan dan tempuh itu tidak benar. Bahwa untuk meraih
amal yang terbaik itu, kalian berlebih-lebihan dalam amal sampai merasa yang aku lakukan itu kurang banyak, sehingga perlu kalian membuat amal sendiri. Nah, maka dari hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW tidak menyukai, karena dasar orang ingin meraih amal yang terbaik, amal yang lebih berkualitas, lalu bahkan melebihi daripada apa yang dipraktekkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Karena itulah dalam banyak hadis diriwayatkan Rasulullah menegur banyak sahabat yang punya berpikir seperti itu. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, yang beliau ini hampir tidak pernah berhenti berpuasa. Puasa terus sepanjang bulan. Kalau Ramadan sudah barang tentu, karena itu saum wajib. Hampir tidak pernah tidur malam, karena dipakai sholat terus dan tilawah Quran. Sampai istrinya saja mengadu dan mengeluh kepada Siti Aisyah. Bagaimana kami bisa menikmati hidup berkeluarga kalau suami kami seperti ini, kata istri Amr bin As. Maka Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr bin As, lalu dengan lembut mengatakan, Ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumun nahar wa tusallil lail wa taqra'ul Qur'an kulla yaum. Wahai Abdullah, aku mendengar kabar dari istrimu, engkau ini selalu sholat malam, hampir tidak pernah tidur. Engkau selalu berpuasa, hampir tidak pernah berbuka. Engkau selalu membaca Al-Quran sampai tidak sempat bekerja. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, betul wahai Rasulullah, kami lakukan itu semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, inna li nafsika alaika haqqun, wa li rabbika alaika haqqun, wa li ahlika alaika haqqun, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Wahai Abdullah, ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya bagi dirimu itu ada hak, bagi keluargamu, istrimu ada hak, bagi Rabbmu, Tuhanmu, Allah ada hak dari kamu. Pakti kuladi hakin hakohu, maka berikanlah masing-masing itu haknya. Artinya bahwa amal berkualitas adalah dibangun di atas keseimbangan, di atas komitmen mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan berlebih-lebihan. Maka siapa yang melarang orang sholat, saum, yang wajib, yang sunnah, bersedekah, tilawah Quran, tapi ketika itu mengabaikan yang lain, seperti sholat malam tidak pernah tidur, saum sunat tidak pernah diselingi dengan buka, itu menghilangkan keseimbangan dalam amal. Maka itu justru yang dilarang oleh Rasulullah. Maka kebaikan itu berubah menjadi tidak baik karena adanya aspek berlebih-lebihan tadi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya, Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Setiap orang harus menunaikan haknya. Maka keseimbangan dalam amal dengan menteladani Rasulullah SAW, menjauhi sikap ekstrim dalam segala hal, berlebihan dalam segala aspek. Ini adalah kriteria kedua yang diisyaratkan dalam banyak hadis Nabi SAW dan dalam Al-Quran Karim. Ini yang kedua, ya sekalian, dari kriteria suatu amal berkualitas dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ikhwah fillah rahimakumullah, suatu amal berkualitas, bernilai besar dalam pandangan ajaran Islam itu adalah ayyukum a'damu naf'an wa ayyukum akbaru asarot. Amal yang terbaik, terbesar itu adalah bagaimana amal itu memberikan manfaat, bagaimana amal itu memberikan dampak. A'damu naf'an wa akbaru asaron. Besar memberi manfaat dan besar memberikan dampak perubahan kepada orang yang beramalnya dan kepada lingkungan sekitarnya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayun nasi ahabu wa khairun indallah. Wahai Rasulullah, manusia macam apa yang terbaik
dan paling dicintai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan satu kalimat. Kata beliau, khairukum wa ahabukum ilallah anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian dan yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kemanfaatan dari suatu amal itu bagian daripada parameter kualitas suatu amal dalam pandangan ajaran Islam. Oleh sebab itu, maka di dalam banyak ayat Al-Quran, dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat yang mengingatkan amal-amal utama jadi tercela karena tidak memberi dampak. Kita tahu sholat adalah amal yang paling utama dari semua amal ibadah. Tapi ketika dia tidak berdampak, bahkan Al-Quran menyebutnya menjadi fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat itu celaka? Pertama karena alladzina hum an sholatihim sahud, dia adalah lalai dalam sholatnya, tidak sungguh-sungguh, tidak ikhlas, tidak khusyuk. Kemudian dia yura'unan nas, dia ria pada manusia. Kemudian yang ketiga, wayamnaunal ma'un, tidak merubah karakter dari kebakhilannya. Sebelum dan setelah sholat, bakhil tetap bakhil. Ketiadaan kepedulian terhadap sesama. Ketiadaan rasa empati dan simpati terhadap penderitaan orang lain. Padahal dia sholat setiap saat. Maka dengan kelalaian, ria, dan tidak memberi dampak dari sholat itu diponis sebagai wailun lil musallin. Jadi semakin berdampak suatu amal yang dilakukan seorang hamba kepada perubahan dirinya, perubahan karakternya, perubahan tabiatnya, semakin besar kualitas insya Allah SWT. Tetapi semakin kecil pengaruh suatu amal terhadap perubahan karakter dirinya, tabiat dirinya, maka semakin kecil juga kualitasnya insya Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang rajin berpuasa, kata Nabi, tetapi dengan puasanya belum meraih apapun selain meraih rasa haus dan dahaga. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kata Nabi, lam yazid min siyamihi illa bu'dan. Ada orang yang dengan puasanya tidak menambah dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Kenapa? Karena dengan puasanya itu tidak merubah tabiat dari kezolimannya, tidak merubah tabiat daripada kikirnya, bakhilnya, iri dengkinya terhadap sesama manusia. Maka kriteria amal yang ketiga yang direkomendasikan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama, setelah keikhlasan dalam tauhid, keikhlasan dalam niat, kemudian komitmen di dalam mengikuti sunnah Rasulullah yang iktidal, yang selalu menjaga keseimbangan, keharmonisan antara kepentingan dunia dan akhirat, pribadi dan orang lain. Maka yang ketiga itu adalah bagaimana dengan amal itu memberikan dampak dan perubahan. Iwahbillah rahimani wa rahimakumullah. Karena keterbatasan amal manusia itulah, kalau manusia mengejar terhadap kuantitas amal, jumlah amal, tidak akan ada orang yang mampu meraih amal yang terbanyak. Tetapi manusia diarahkan untuk meraih amal yang paling berkualitas. Dari contoh-contoh yang digambarkan oleh saya tadi dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mengambil faidah, mengambil pelajaran betapa pentingnya bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam mengarahkan kita meraih kualitas amal. Tanpa kualitas amal itu semua manusia tentu akan merugi dalam hidup. Sehingga pantas kalau Al-Quran mengatakan ditinjau dari aspek apapun manusia itu semuanya rugi. Apalagi kalau dihitung dengan waktu. Innal insana lafi khusrin. Maka yang menghilangkan kerugian itu
adalah keimanan. Dan iman itulah melahirkan tadi ketauhidan sebagai ikhlas al-akbar dan niat yang tulus sebagai ikhlas fil amal. Maka Imam Al-Ghazali memberikan gambaran kalau manusia mengejar-mengejar ingin sebanyak-banyak amal, kata beliau, bagaimana dia akan mampu sementara hidupnya begitu terbatas. Kalau engkau hidup satu hari satu malam, kata beliau, maka engkau butuh istirahat 8 jam. Dan kalau engkau hidup malam, maka istirahat itu adalah 24 jam. Maka kalau engkau hidup, kata Imam Ghazali, itu selama 30 hari, engkau butuh istirahat tidur saja 10 hari. Dan jika engkau hidup 30 tahun, maka waktu yang engkau butuhkan untuk istirahat, untuk tidur saja itu adalah 10 tahun. Jika engkau hidup 60 tahun, berarti 20 tahun daripada umurmu, kata beliau, itu adalah untuk di atas kasur saja. Dan umur rata-rata umat Nabi Muhammad produktivitasnya adalah 60 tahun. Maka berarti dari umur produktif seseorang 60 tahun, ia harus menyisihkan waktunya dalam 40 tahun. 40 tahun itu diambil masa kanak-kanak atau masa belum dewasanya 15 tahun. Tinggallah 25 tahun dari umur seseorang yang 60 tahun itu. Bagaimana dengan 25 tahun bisa beramal yang mampu meraih surga Allah? Itu mustahil. Inilah yang dimaknakan dalam hadis Nabi SAW. Lan yudhila ahadakum amalhul jannah. Bahwa seseorang di antara kamu tidak akan mungkin mampu mencapai surga apabila berdasarkan jumlah amal. Nah, maka mudah-mudahan dengan beberapa keterangan yang kita sampaikan tadi, kita mampu diberikan motivasi oleh hadis-hadis Nabi SAW untuk meraih kualitas amal yang sebaik-baiknya. Karena memang keterbatasan umur dan usia kita, tidak mungkin kita meraih amal yang terbanyak. Tetapi dengan diberikannya parameter kualitas amal, siapapun mampu melakukan. Maka memurnikan tauhid, memurnikan niat, menyeimbangkan kehidupan kita dengan menteladani keseimbangan amal-amal yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah mampu dengan amal-amal yang kita lakukan yang kecil itu memberikan perubahan yang nyata terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, apalagi kalau sampai mampu memberikan perubahan lebih luas lagi kepada kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan di dunia, umat manusia merasakan manfaatnya, itulah amal yang berkualitas. Barangkali yang saya hormati, ikhwah fillah rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, di mana di antara hari-hari yang terbaik Allah berikan kepada kita dari satu pekan. Semoga dengan kebaikan, keberkahan, dan fadilah hari Jumat ini, kita meraih fadilah juga bersilaturahim, dan fadilah bersilatul ilmi, silatul fikri, melalui kajian pagi hari Jumat ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz JJ Jainuddin. Sangat luar biasa. Ternyata memang untuk mendapatkan rahmat karunia dari Allah sangat berat sekali ya, karena diukur bukan dari banyaknya amal-amal kita, sedekah kita, ibadah kita, akan tetapi akan dilihat dari kualitas amal kita. Dari contoh-contoh yang disampaikan tadi, nampaknya tidak semua orang bisa meraihnya untuk mencapai amal yang ikhlas, tauhid yang ikhlas, murni. Untuk itu, mari Kanda, Yunda, Bapak, Ibu, para senior, para hadirin Jum'iyah yang berbahagia, untuk menyampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Kalau ada yang mau berpendapat juga silahkan raise hand.
Ini sudah ada ya, kita coba mulai dari Pak Jahrawi. Pak Jahrawi ini dari Bantul Pak Ustadz, Jogja ini. Silakan Mbah Ahlan, Jahrawi. ahlan wa sahlan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Moderator dan kepada yang terhormat Ustadz narasumber. Ini teriring doa. Semoga Zoom kali ini pesertanya juga narasumber yang masih muda, nanti bisa tua, awet tua, sehat dan manfaat. Besok bisa husnul khotimah. Amin, Gitu. amin. Amin. Selanjutnya ini tadi sangat korelatif dengan realitas dan pemahaman yang saya jalani. Dan saya kembali kepada surat Al-Bayyinah, itu ayatnya yang Ustadz sudah lebih paham daripada saya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bisa kita korelasikan dengan fawailul lil musholin yang tadi juga dibacakan oleh Ustadz. Nah, faktanya sekarang apakah sholat yang dijalankan oleh umat ini sudah bebas dari fawailul lil musholin? Ini juga satu masalah. Sehingga memang betul dengan kualitas amal. Ini yang lebih vital. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini nanti pencerahan ya, persepsi terhadap atas amal soleh kita, nanti kita tetap kembali pada wa ma umiru tadi dan fawailul lil musholin, mengingat sholat adalah sistem pendidikan ilahiyah yang sudah total dan tuntas, tetapi karena masuk kategori fawailul lil musholin sehingga sholatnya kok ya pada celaka kan begitu. Nah, bagaimana agar kita tidak celaka? Tentu ada dua hal agar bebas dari lengah atau terlengah sholatnya dan riak sholatnya. Nah, mudah-mudahan nanti Ustadz berkenan untuk memberikan pencerahan lebih luas lagi sehingga keluarga besar PII ini menjadi pionir dalam beramal soleh yang berkualitas, yang mardhotilah, tidak sebatas action saja. Mohon maaf, ini hanya pendapat orang kampung. Mudah-mudahan ada pencerahan paling tidak untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung yang raise hand nih Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Masya Allah, ada Pak Dubes, barakallahu fikum. Halo, bisa didengar? Jelas, Pak. Alhamdulillah, ini di mobil ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih, sangat komprehensif dan sangat padat ya. Jadi luar biasa, ini sangat menyentuh ya. Memang ini tantangan kita semua ya, supaya punya kesadaran kita umat Islam itu untuk meraih amal yang berkualitas ya. Nah, terutama yang pertama yaitu soal ikhlas itu ya. Jadi memang ikhlas ini sirrun min asairillah. Jadi termasuk rahasia di atas rahasia ya. Jadi memang susah memang itu, tapi memang perlu dilatih itu. Tapi dengan adanya pengajian ini kita sepertinya diingatkan itu supaya terus-menerus meningkatkan kualitas, karena memang ada kecenderungan kita ini semua terjebak kepada kuantitas ini. Betul juga. Sebentar dulu. Saya lagi sebentar aja ya. Nah ini kebetulan istri tiba-tiba baru nyampe dari pasar ini, harus berangkat lagi. Sebentar dulu. Jadi menurut saya ini pertama saya berharap rekaman ini menurut saya tadi saya menikmati sekali dari awal sampai akhir ya. Ini bagus ya kalau di-share ya untuk kepada banyak orang ya. Ini tadi menurut saya disampaikan dari hati ke hati ya. Sehingga saya melihat masuk ke hati juga itu. Jadi menurut saya sangat menyentuh ya. Dan ini kelemahan kita, memang orientasi kita ini selama ini kuantitas terus gitu, tidak mengerti nilai. Mengapa mereka kuantitas? Karena tidak mengerti nilai. Faktor-faktor nilai ini apa? Ya pertama karena keikhlasan, juga karena ittiba kepada Rasulullah ya, juga ada komitmen niat dan juga kepada asar ya.
dan juga ya, impact itu ya, dan naf'an, yaitu manfaat. Kita tidak pernah berpikir itu, jarang lah. Kalaupun itu tidak kalau berpikir kita jarang itu. Oleh itu memang perlu digaung-gaungkan itu. Satu pemikiran yang ini seperti ini perlu digaungkan supaya punya new awareness, al-waqtul jadid, yaitu kesadaran baru, sehingga akan menimbulkan harokah al-jadidah, yaitu gerakan, bisa bergerak. Karena memang selama ini ya ibadah kita itu berhenti kepada fardiyah, hanya berhenti kepada dampaknya diri sendiri, tidak memberikan impact sosial ya, sosial. Nah ini saya yakin kalau katakanlah yang ada di grup ini betul-betul memahami, dan persoalan kita ini kata ulama memang su'il faham, banyak yang nggak paham terhadap ajaran Islam itu, dan kemudian berdampak kepada su'i tatbik. Jadi implementasinya juga banyak yang bias, sehingga menurut saya memang harus mulai dari tahsin ya, perbaikan ya, yang terus menerus ya, istimrar ya, terutama untuk meluruskan su'il faham ya, tentang salah paham dan juga salah penerapan. Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih, betul-betul pengajian pagi ini sangat mencerahkan, singkat, padat, dan tetapi betul-betul daging semua lah, intinya begitu. Jadi demikian, terima kasih. Mohon izin saya harus nyetir lagi. Terima kasih di pasar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, makasih. Hati-hati di jalan nyupirnya, Pak Dubes. Ya, baik. Langsung Ustaz direspon adik dari 2 pertanyaan dulu ini. Monggo. Jazakumullahu ahsana jaza, barakallahu fikum para Kanda yang telah memberikan respon. Saya kira respon dari Kanda Dubes, kemudian dari Pak Mirzak ya. Saya kira Zahrawi. Oh, Pak Zahrawi ya tadinya. Ya. Dari Kanda Zahrawi, dari Kanda Dubes, semuanya bukan pertanyaan, tapi saya kira memperkuat dan memperkaya apa yang saya sampaikan. Memang problem kita saat ini yang kita butuhkan adalah kita mengembalikan kemurnian, ketulusan, kesucian, motivasi amal. Di saat sekarang kita sudah dirusak segala sesuatu itu dengan media sosial. Sehingga tidak ada aktivitas kita yang merasa bangga kita lakukan kalau tidak dipiralkan, kalau tidak distatuskan gitu. Ini kan tanpa disadari kita dengan suasana teknologi medsos ini mendorong kita menjadi lupa tentang hakikat daripada kita beramal semata-mata adalah karena Allah. Tetapi semakin banyak yang melihat status kita, semakin banyak yang memviralkan amal kita, itu seolah-olah amal yang paling kita berkualitas. Sedangkan dampaknya kita tidak evaluasi, tidak kita pikirkan. Apa dampak dari amal-amal, aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh kita, saudara kita, teman kita, di dalam memberikan kebajikan terhadap diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Sehingga inilah yang menyebabkan kita rasakan di akhir-akhir ini semakin tinggi antusiasme beramal kebajikan, terutama dalam ibadah-ibadah ritual. Tetapi dalam saat bersama juga semakin tinggi dampak kerusakan daripada pelanggaran-pelanggaran. Kita tahu Indonesia umpamanya adalah negara dan bangsa yang paling banyak sekali antrian untuk melaksanakan ibadah hajinya umpamanya. Yang paling semarak kalau Ramadannya, paling semarak kalau Idul Fitri Adha. Tapi kita juga di sisi yang lain sangat sedih karena paling tinggi juga tingkat kekerasan, tingkat bullying, sampai tingkat korupsi. Ini artinya adalah kriteria amal terbaik, yaitu memberikan a'domukum naf'an wa akbarukum asaron. Yang paling besar memberikan dampak dan memberikan perubahan, itu belum terpenuhi dalam amal kolektif kita, amal jama'i kita. Saya yakin, saya percaya, begitu banyak orang-orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang saleh di bumi kita ini, di Indonesia tercinta ini. Tetapi secara kolektif kita sebagai umat, sebagai bangsa, ini belum mampu merealisasikan makna kualitas amal tadi. Keikhlasan kolektif
telah dirusak dengan apa? Dengan pencitraan. Kemudian keseimbangan kolektif telah dirusak dengan kecenderungan ekstremitas terhadap salah satu sikap hidup. Kemudian kemanfaatan dan keberdampakan dari amal kolektif ini juga telah dirusak dengan banyaknya penyelewengan, banyaknya pelanggaran, baik secara akidah, secara ibadah, secara moralitas terutama itu lebih banyak lagi. Maka PR kita bersama adalah bagaimana menggerakkan kualitas kolektivitas amal ini. Kalau individualnya mungkin saya yakin banyak orang-orang yang saleh, karena orang saleh itu makin saleh mungkin makin banyak tidak dikenal orang gitu kan. Tapi yang dibutuhkan sekarang kolektivitas kesalehan itu yang nampak dalam kebermanfaatan, keberdampakan dalam perubahan hidup kita. Barangkali demikian tambahan respon saya, Bang Ahmad SKJ. Terima kasih. Baik, Ustaz. Ini di chat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini sebelum ke Pak Agus Salim ya. Ini ada Agus Maulana. Tolong menjelaskan tentang kiat-kiat amal yang berkualitas. Ini saya kira di chat ada pernyataan untuk bagaimana kiat-kiat amal berkualitas. Lalu Pak Agus Salim, silahkan Pak Agus Salim, tadi ada yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya tanya ini tadi Ustadz, yang Ustadz sampaikan berkenaan dengan seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing tadi. Iya. Yang padahal dia adalah seorang pelacur. Betul. Tapi kemudian dengan amalnya itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita Betul. tadi itu kasihan kepada hewan anjing tadi itu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Ya, baik, langsung, jazakumullah. ya, yang langsung. pertama, kalau kriteria kualitas amal kan tadi sudah jelas. Dalil-dalilnya, keterangannya. Yang pertama adalah ikhlas dalam mana tauhid dan dalam niat. Yang kedua adalah keitibaannya, komitmennya dalam menteladani sunnah Rasulullah dan perintah Allah. Yang ketiga adalah dampak perubahan terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Tapi kalau kiatnya, nah itu kiat untuk meraih tauhid, ikhlas, kemudian ittiba kepada Nabi, kemudian pengaruh besar. Tentu yang paling pertama adalah ilmu, karena yang mempengaruhi segala sesuatu pada awalnya adalah al-ilmu. Maka semakin jauh dari ilmu yang benar, orang semakin jauh untuk mencapai parameter kualitas amal. Maka diawali dengan al-ilmu. Maka Al-Quran mengatakan fa'lam. Jadi ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilallah. Ketahuilah bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Makna ketahui artinya proses berilmu. Maka ini adalah salah satu proses berilmu ini. Kiatnya banyaklah berilmu. Di majlis ilmu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kebertemanan, kebersahabatan. Maka di hari kiamat banyak orang yang menyesal karena salah memilih sahabat. Nah, maka bergembiralah kita semua sebagai keluarga besar PII yang pernah digodok, dididik dari masa pelajar kita gitu untuk komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ini salah satu kiat. Jadi ilmu, kemudian majelis atau lingkungan yang kita ikuti, persahabatan. Maka di hari kiamat ada orang mengatakan betapa ruginya orang-orang yang dahulu salah berteman, salah bersahabat. Sampai dia mengatakan, laulat takhadu fulanan khalila, duhai Tuhanku, sekiranya aku dulu di dunia tidak menjadikan si fulan teman saya, gitu. Tidak menjadikan majlis itu tempat kumpul saya tidak akan celaka seperti ini. Gitu. Nah, maka kata Al-Quran, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat semua persahabatan, semua pertemanan itu akan menjadi permusuhan. Saling menyalahkan semuanya satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang berkumpul, bersahabat itu karena dasar keimanan, ketakwaan. Saya yakin kita semua yang hadir di pagi ini, di tengah kesibukan, pekerjaan, rencana, aktivitas macam-macam, tapi kecintaan di majlis kebajikan, di KBPI kita hadir. Ini adalah contoh dari persahabatan yang dasarnya
mutakin, ketakwaan gitu. Nah, ini saya kira kiat-kiatnya. Jadi yang paling pokok adalah terus menimba ilmu. Yang kedua, selalu menggabungkan diri dalam lingkungan yang baik. Maka kita akan terbawa. Itu kiat. Kalau parameternya tadi 3, kalau kiatnya tadi 2. Sedangkan tadi yang disampaikan Pak Kanda, Pak Agus Salim, memang tidak disebutkan dalam hadis Nabi ini. Ini motivasinya kasihan atau karena tauhid pada Allah. Tapi harus kita ingat, rasa kasihan yang sebenarnya rahmah. Nah, dalam bahasa umumnya rahmah seorang hamba. Itu implementasi dari tauhid sifat rahman rahimnya Allah gitu. Maka kata hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Berkasihanilah kamu, bersayang-sayanglah kamu, rahmatlah kamu kepada semua yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kamu. Jadi, apakah dasarnya tauhid atau dasarnya kasihan? Tidak bisa dipisahkan. Justru itu kasihan yang datangnya dari tauhid. Kenapa? Karena dia hidup di tengah padang pasir. Kalau dia kasihannya ke atas dasar siapa? Atas dasar dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Dia memperoleh rasa kasih sayang dari Allah. Maka rahmah itu karunia dari Allah. Maka tidak bisa dipisahkan apakah sebatas kemanusiaan dia menolong atau karena Allah. Orang mukmin tidak mungkin semata-mata nilai kemanusiaan karena fitrahnya itu datang dari ketauhidan. Kalau orang tidak beriman bisa hanya secara fitrah saja sehingga kebajikannya tidak bernilai amal karena tidak terkoneksi dengan ketauhidan kepada Allah. Tapi kalau kita sebagai orang mukmin, rasa kasihan kita itu implementasi dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis Nabi, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Rahmat Allah tidak akan turun kepada seorang yang tidak kasih sayang kepada sesama orang lain. Nah, jadi itu ketika kita merasa kasihan pada seorang hamba, kita kasihan pada makhluk, kita kasihan pada alam semesta. Pada dasarnya kita sudah berkoneksi dengan Allah tauhid. Nah, jadi orang mukmin tidak bisa dipisahkan kasih sayangnya. Maka apakah kita menyebutnya, saya mah hanya kemanusiaan aja mencintai hewan ini. Saya hanya dasar kemanusiaan saja mencintai alam ini, tidak mau merusak. Saya hanya dasar kemanusiaan saja mencintai sesama. Jika dia seorang mukmin, maka dasar kemanusiaan itu rahmat dari Allah. Maka dia bagian dari tauhid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang saya pahami dari konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian. Baik, Ustaz, ini terakhir sebelum ke Pak Salim Abdullah ya, sebelum ke Pak Salim Abdullah, ini di chat ada dari Maluku nih, dari Maluku. Bagaimana dakwah struktural dan dakwah kulturalnya Persis ya di Indonesia. Bagaimana Persis melihat kekuasaan saat ini. Yang kedua, ini dari chat juga ya, Ustaz, mohon pencerahannya tentang sholat. Karena pas di waktu sholat, disitulah semuanya teringat hingga kekhusyuan sholat terganggu. Bagaimana Ustaz mengatasinya mengingat usia tersebut? Itu yang dari chat, yang resen Pak Salim Abdullah. Silakan, waktu kita sangat terbatas. Silakan Pak Salim Abdullah. Mohon dibuka ya. Makasih Habib. Silakan Habib. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya selalu berpikiran begini, ketika kita ingin mengamalkan sunnah Nabi, lalu ada hal yang buat saya, kalau saya amalkan lebih dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah, tapi untuk pribadi, tidak untuk orang lain, bolehkah saya lakukan itu? Misalnya begini, disunahkan setiap pagi misalnya membaca Al-Fatihah sekali misalnya gitu ya. Tapi saya menambahnya sampai 7 atau 10 kali itu semau saya lah. Karena saya merasa kalau cuma sekali saya merasa tidak terlalu ini. Itu bagaimana? Kalau ada muncul perasaan itu. Terima kasih Ustaz. Baik, baik. Saya menjawabnya, meresponnya dari yang akhir dulu ya. Nah, dari Kanda Pak Salim Abdullah. Jadi dalam amalan-amalan individu itu ada dua hal. Pertama, ada yang bersifat namanya mutlakoh, bebas. Ada yang bersifat muqayyadah, dibatasi. Contohnya yang dibatasi apa? Rasulullah setelah sholat istighfarnya 3 kali. Istighfar salasan, beliau 3 kali astagfirullah atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kita 30 kali, itu tidak boleh karena itu sudah muqayyadah gitu kan.
Begitu pula ketika Rasulullah mengucapkan subhanallah 33 kali. Kita jadi 300 kali. Itu tidak boleh karena itu adalah wilayah yang muqayyadah, yang sudah dibatasi. Tapi kalau di luar yang muqayyadah, seperti kata Nabi, istaghfirullah fa ana astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Banyaklah istighfar kepada Allah karena aku saja beristighfar minimal 100 kali. Ini yang mutlakohnya, yang bebasnya. Kita sebanyak-banyaknya 1000 kali, 2000 kali silakan karena itu di wilayah yang bebas gitu. Nah, tadi. Tapi di wilayah yang sudah dibatasi tadi, pada sholat sudah ada hitungannya. Begitu pula kita membaca surah Al-Fatihah, bahwa tidak ada satu surah dalam Al-Quran, kata Rasulullah, yang jika seorang membacanya, itu adalah dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajatnya. Maka di tempat yang dibatasi, seperti Rasulullah SAW membaca di pagi hari 1 kali Al-Fatihah, lalu Qul huwallah 3 kali, An-Nas, Al-Falaq, itu di doa-doa paginya. Ya kita lakukan itu. Kalau kita ingin lebih banyak dari itu, berarti di luar yang dibatasi. Setiap saat, kapan saja kita melakukan boleh. Begitu pula ketika kita ingin mengucapkan subhanallah walhamdulillah walillahil akbar sebanyak-banyaknya tanpa terhitung, silakan. Tapi tidak terkait dengan kita baca sholat. Karena yang sudah ditetapkan. Jadi para ulama membuat batasan mana amalan-amalan yang muqayyadah, nah yang telah dibatasi, kalau bahasa umumnya sebut ibadah mahdoh, gitu kalau bahasa umumnya. Dan mana yang itu bersifat mutlaqah, yang bebas, tidak diberikan batasan oleh Rasul, itu disebut dengan yang goer mahdohnya. Maka dikir ada mahdoh, ada yang goer mahdoh. Bacaan Quran ada yang mahdoh, goer mahdoh. Dalam sholat mahdoh, baca Fatihah 1 kali dalam 1 rakaat. Tidak boleh kita tambah 2 kali kan gitu. Nah ini contoh. Di luar sholat kita mengulang-ulang Qul huwallah, mengulang-ulang Fatihah. Silakan, tidak ada batasan. Ini kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama di dalam menjaga keseimbangan amal mengikuti Rasul. Nah yang kedua, saya mundur terkait dengan dakwah kultural dan dakwah struktural. Saya kira di semua gerakan dakwah itu diberlakukan. Kapan kita harus mengembangkan dakwah kultural dan kapan struktural. Dakwah struktural tidak kalah penting dari dakwah kultural. Dakwah kultural juga penting. Di saat struktur umpamanya pemerintahan, kekuasaan tidak baik dan kita mampu menjadi bagian yang baik, kita wajib masuk di dalamnya. Seperti Nabi Yusuf masuk di dalam pemerintahan raja-raja Mesir, Firaun, dengan niat memperbaiki. Kalau tidak sanggup, ya jangan. Nah, jadi gitu. Jadi Islam selalu memberikan solusi dalam setiap saat dan kondisi. Tidak boleh kita terjebak kepada salah satu aspek saja, mengharamkan dakwah kultural, hanya struktural saja, sebaliknya mengutamakan kultural saja, lalu menafikan dakwah kultural dan struktural. Tetapi dua-duanya, dakwah dengan kebijakan kekuasaan secara struktural, itu diperintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat. Dakwah secara kultural juga dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dua-duanya harus ditempuh sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, kemampuan dari masing-masing itu. Kemudian yang terakhir tadi, saya lupa lagi ini, Kang. Kalau sholat ingat segala-galanya. Oh ya, memang kita itu kalau belum sholat malah tidak ingat. Itu sholat jadi ingat apa yang hilang. Nah, sebetulnya kehusuan bukan berarti melupakan segala sesuatu sama sekali gitu, bukan berarti. Rasulullah saja sedang sholat tetap ingat di belakang ada ibu-ibu bawa anak kecil sehingga beliau persingkat sholatnya. Beliau mempersingkat sholat karena ingat di rumahnya ada amanah yang harus segera ditunaikan. Tetapi kehusuan itu adalah kesadaran bahwa seorang sedang sholat, bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau rasa ingat pada yang di luar sholat lebih besar mendominasi daripada sholat seseorang, itulah hilang kehusuan. Makanya Rasulullah mengatakan Allah menerima sholat seorang hamba itu ada yang 10%, 20%, 90%, ada 100%. Sesuai dengan kondisi kesadarannya. Makin sempurna kesadaran dalam sholat, makin sempurna diterimanya oleh Allah Ta'ala. Itulah rahman rahimnya Allah. Jadi 1% pun kita ingat sedang sholat, masih terima oleh Allah 1% itu, gitu kan.
100% ya 100%. Inilah makanya mengkualitaskan sholat diantaranya melalui kiat-kiat kehusuan tadi itu menjadi suatu tuntutan bagi kita semuanya melalui majelis ilmu itu. Barakallahu fikum, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, keluarga besar KBPII, Kanda dan Dinda semuanya, dan para ikhwah sekalian yang bergabung. Jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu fikum. Baik, makasih Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari ini sangat mencerahkan buat kita semua, para Jum'iyah yang hadir pada pengajian yang ke-167. Semoga apa yang kita terima mendapatkan meningkatkan kualitas amal ibadah kita menjadi amal yang soleh dan meningkatkan kesalehan sosial. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mungkin Ustaz ada closing statement, silahkan untuk penutup. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua di pengajian KBPI ini. Semoga yang diinisiasi oleh KBPI dalam terus memanfaatkan waktu terutama di pagi hari Jumat, walaupun tidak selalu saya dapat hadir. Tapi kalau ada pemberitahuan, insya Allah saya bergabung. Dan salam hormat kepada para senior, para sesepuh, dan salam kasih sayang kepada para Dinda junior yang bergabung di KBPI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita semuanya sebagai bagian dari orang-orang yang bertemu, berkumpul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berjumpa karena Allah di hari kiamat pun karena dasar keimanan kepadanya. Banyak orang yang diperjumpakan oleh Allah di hari kiamat karena saling mencintai. Semoga kita termasuk orang yang dipertemukan Allah dalam surganya nanti. Amin, amin. Jazakumullahu ahsana jaza. Allahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jainuddin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Allah senantiasa membalas segala apa yang sudah disampaikan. Karena waktu, mari kita akhiri yang baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.